Oh, oke, Wan mangga. Terima kasih sudah datang di Hotel Puri Indah Aston. Ya, kenalkan dulu. Ayo kenalan. Nama saya Aisyah. Aisyah, saya Mr. Soli gitu aja ya. Iya, Nah, Mr. Soli ini sahabatnya Ayah. Ayah ya. Saya akan membantu Aisyah menjadi anak yang lebih pintar, anak yang lebih bisa konsentrasi, anak yang ingatannya tajam. Mau nggak? Nah, mau kan? Cita-citanya apa? Lukis. Wah, mantap. Saya punya teman di Tuban, satu lukisannya itu laku 750 juta. Ini ada satu temannya Mr. Soli sedang di Perpustakaan Nasional Jakarta, pameran lukisan. Nah, nanti boleh minta antar ayah ke sana ya. Namanya Davira. Nah, ayahnya itu pelukis juga, temannya Mr. Soli dari Malang, Batu Malang sana. Pameran di sini. Nah, kalau mau jadi pelukis syaratnya hanya satu. Apa? Sabar. Mau sabar? Oke, kalau mau sabar, mau pinter, ngikut ya. Oke, ayo pegang tangan saya. Ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, aku Aisyah, aku ingin menjadi pelukis, ingin ingin menjadi siswa menjadi siswa yang lebih cerdas, yang lebih cerdas, yang lebih pintar, yang lebih pintar, punya ingatan kuat, punya ingatan kuat, cepat paham pelajaran. cepat paham pelajaran. Ya Allah, Ya Allah, aku juga ingin aku juga ingin menjadi siswa menjadi siswa yang lebih sabar, yang lebih sabar, yang bisa menahan yang bisa menahan emosi dan amarah. emosi dan amarah. Ya Allah, Ya Allah, aku maafkan aku maafkan semua teman-temanku semua teman-teman yang sering menyakitiku. yang menyakitiku. Ya Allah, Ya Allah, ridhoilah berikanlah cita-citaku. cita-citaku. Wih, patut. Sekarang boleh tutup mata. Ya, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke. Lagi, tarik nafas. Oke. Lagi, tarik nafas. Oke, sekarang tetap menutup mata, rileks dan berpura-pura seperti tidur. Oke, Aisyah, terima kasih sudah menutup mata, sudah berpura-pura seperti tidur. Saya akan putarkan lagu, dan lagu ini akan membantu Aisyah semakin rileks. Jika Aisyah merasa lelah, karena matanya lelah melihat TV atau HP atau apapun, Aisyah boleh tidur, ya, sambil mendengarkan lagu ini. Nanti saya bantu untuk Aisyah supaya bisa tidur nyenyak. Yes, saya putar dulu. Lagu sudah terdengar dan kamu tetap menutup mata. Kamu bisa merasakan udara yang keluar masuk dari lubang hidungmu itu, dan ketika itu kamu rasakan pelan-pelan, maka tubuhmu terasa semakin rileks, hatimu semakin damai dan tenang, dan matamu semakin mengantuk. Sambil merasakan dan menikmati semua itu, saya akan menghitung mundur dari angka besar menuju angka kecil. Nanti saat angka itu turun, maka kamu merasakan setiap kali angka turun, maka seluruh tubuh ini sampai ujung kaki terasa semakin rileks, semakin rileks setiap kali angka turun. Sementara hatimu, perasaanmu
makin tenang, makin tenang. Sebaliknya yang kamu rasakan di mata, ketika angka turun maka matamu terasa semakin mengantuk. Begitu seterusnya dirasakan seperti itu. Dan nanti saat hitungan saya sampai di angka 1, kamu akan merasa sangat rileks, sangat tenang, dan sangat mengantuk di sini. Nanti setelah hitungan ke-1 saya akan sentuh bagian ini sambil bilang tidur dulu. Nanti kamu bayangkan tidurnya. Santai saja, tidak usah tergesa-gesa. Saya akan mulai menghitung mundur. 27, 26, makin turun, makin rileks badannya. 25, bagus sekali. 24, turun lagi. Dan hatimu sekarang semakin tenang. 23, matamu semakin berat dan mengantuk. 22, 21, lebih tenang lagi dan mata lebih mengantuk lagi. 20, 19, 18, dan kamu mulai malas berpikir, kamu hanya ingin istirahat dan tidur. 17, 16, 15, 14, 13, 12. Seiring dengan suara cetikan, matamu semakin berat. 11, semakin mengantuk. Nikmati saja. 10. Setelah hitungan ke-1, ketika saya sentuh bagian ini sambil bilang tidur, kamu tidur nyenyak. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidur. Kamu boleh membayangkan sedang tidur nyenyak atau seperti tidur nyenyak. Kamu juga boleh membayangkan sedang berpura-pura seperti tidur nyenyak. Jadi pilihan tidur itu bebas kamu tentukan. Kamu bisa membayangkan seperti tidur nyenyak, atau berpura-pura tidur nyenyak, atau seperti tidur nyenyak. Yang jelas matamu tetap nyaman tertutup seperti ini, dan kamu tetap mendengar, mengerti suara saya. Saya adalah Mr. Soli yang biasa membantu anak-anak cerdas seperti kamu ini agar menjadi lebih cerdas dan semakin cerdas. Kamu ini adalah anak yang luar biasa. Kamu ini adalah anak yang bisa mengendalikan emosi dan hatimu. Kamu adalah anak yang bisa mengendalikan marahmu. Kamu hanya perlu belajar. Apalagi sekarang kamu sudah naik di kelas 3. Iya, kamu sekarang sudah naik di kelas 3. Kelas 3 tentu berbeda dengan kelas 2. Mungkin di kelas 2 kamu bisa marah tanpa kendali. Tapi di kelas 3 ini kamu bisa menguranginya separuhnya dulu. Di semester awal ini, di semester 1 ini.
Iya, itu sangat mudah sekali karena kamu anak cerdas. Kamu anak yang sangat kuat dan hebat. Selain itu, tugas belajarmu di kelas 3 ini sedikit berbeda dengan di kelas 2. Kelas 2 itu sama dengan TK ditambah sedikit. Di kelas 3 inilah sebenarnya kamu mulai belajar dengan sesungguhnya di tingkat SD atau MI ini. Di kelas 3 inilah tingkat pelajaran mulai menanjak, mulai menaik, seperti orang berjalan naik gunung. Di kelas 3 inilah kamu nanti mulai belajar dengan sesungguhnya. Dan saya yakin Aisyah adalah seorang gadis yang luar biasa, yang bisa mengingat setiap pelajaran yang dijelaskan oleh guru kamu di sekolah. Apapun yang kamu dengarkan dari guru kamu di sekolah, bisa kamu terima dengan mudah lewat telinga kananmu atau telinga kirimu. Dan itu menancap kuat di ingatanmu. Apapun yang kamu dengarkan. Di kelas 3 ini, kamu sungguh berbeda. Apapun yang kamu baca, apakah itu buku sekolah, buku pelajaran, atau LKS, itu juga membantumu paham lebih cepat di kelas 3 ini. Memang betul begitu. Aisyah di kelas 3 ini sungguh-sungguh berbeda dengan di kelas 2. Apapun yang kamu tulis tentang pelajaran itu, apapun pelajarannya, kamu mampu mengingatnya dengan baik. Karena otakmu ini super cerdas. Karena kecerdasanmu ini naik berlipat-lipat saat di kelas 3 ini. Karena kamu adalah anak yang lahir yang sangat dirindukan. Kamu adalah anak yang lahir sangat dinanti-nantikan oleh siapapun. Kamu adalah anak yang istimewa. Kamu adalah anak yang didoakan sejak di dalam kandungan. Kamu didoakan di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, bahkan setelah tengah malam. Kedua orang tuamu mendoakanmu menjadi anak yang baik, menjadi anak yang salihah. Maka dari itu mulai hari ini dan seterusnya, hari ini, besok, lusa, minggu depan, dan seterusnya, kamu semakin tahu cara belajar yang baik. Kamu semakin tahu kapan harus bermain HP atau berhenti. Kamu tahu sendiri tanpa diberitahu siapapun. Kamu adalah anak yang sangat disayangi dan dirindukan. Mungkin kamu kurang menyadari, mungkin kamu tidak menyadari, atau mungkin kamu lupa, atau mungkin kamu tidak tahu bahwa kedua orang tuamu sangat menyayangimu. Dengan caranya, misalnya orang tuamu menghentikan kamu main HP itu karena sayang. Karena orang tuamu tahu bahwa matamu sudah lelah. Karena orang tuamu sadar bahwa matamu harus dilindungi. Mungkin kamu merasa terganggu ketika HP itu harus berhenti. Tetapi begitulah cara orang tuamu menyayangimu. Ini demi masa depanmu. Ini demi hari depanmu yang lebih baik. Kamu tentu ingat, Aisyah itu adalah sebuah nama dari salah seorang yang sangat luar biasa.
Dan kamu bisa tahu dan mungkin tahu bahwa Aisyah adalah istri Nabi yang sangat cantik dan sangat cerdas sekali. Maka di saat orang tuamu memberi nama kamu Aisyah, tentu harapan orang tuamu kamu menjadi seorang gadis yang sangat cerdas, yang sangat cantik, disayangi, dikagumi oleh siapapun. Dan itu kembali kepadamu. Itu kembali kepada sikapmu dan ucapanmu. Kembali kepada cara belajarmu. Maka mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, kamu bisa perlahan-lahan, pelan-pelan kamu perbaiki sikapmu terhadap teman-temanmu, ucapanmu terhadap guru kamu dan teman-teman. Kamu perbaiki pelan-pelan karena kamu masih belajar. Dan sekarang kamu sudah kelas 3. Di kelas 3 tentu sungguh berbeda dengan di kelas 2. Dan saat kelas 3 ini, saat kamu tumbuh menjadi gadis yang semakin cantik dan semakin besar. Sebentar lagi, 1 tahun lagi kamu sudah kelas 4. Itulah tanggung jawab belajar yang sekarang ini berbeda. Dan saya yakin kamu mampu itu. Karena kamu adalah seorang gadis yang luar biasa. Dan itu semua kembali kepadamu. Dan kamu mampu. Walaupun kamu kadang-kadang mungkin merasa malas, merasa berat misalnya untuk belajar. Kamu mungkin merasa malas menaruh HP-mu itu. Tetapi sadarlah Aisyah bahwa saat ini kamu sudah kelas 3. Dan kelas 3 memiliki tanggung jawab belajar yang berbeda dengan di kelas 2. Dan kamu tahu itu. Kamu sudah tahu itu. Dan kamu nanti tumbuh semakin cepat, semakin besar, semakin cantik. Semakin banyak teman-temanmu yang mengagumi kamu. Dan ada juga teman-temanmu yang mungkin ngiri kepadamu. Itu biasa. Ketika teman-temanmu mengagumimu, maka kamu bersikap biasa-biasa saja, santai-santai saja. Ketika ada temanmu yang ngiri kepadamu, yang sirik kepadamu, itu kamu juga biasa-biasa saja kepada mereka. Kamu tumbuh menjadi gadis yang semakin dewasa, semakin bisa mengendalikan emosimu, mengendalikan perasaanmu, karena kamu sudah kelas 3, yang tentu berbeda dengan di kelas 2. Begitupun cara belajarmu saat di rumah. Tentu kamu tetap boleh bermain HP, bermain game, membuka TikTok, membuka konten, kamu boleh itu. Tapi di kelas 3 ini kamu tentu tahu kapan harus menaruh HP-mu, kapan harus memegang HP-mu. Kamu sudah tahu itu, karena kamu cerdas. Lebih cerdas yang diperkirakan oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu lebih jenius daripada orang-orang di dekatmu. Bahkan cita-citamu menjadi seorang pelukis bisa jadi belum banyak orang yang tahu. Dan yang tahu baru dirimu sendiri atau orang dekatmu, beberapa di antaranya. Dan sekarang semua menjadi jelas, semuanya sudah menjadi terang benderang bahwa saat di kelas 3 ini kamu harus berubah. Kamu sadar harus memperbaiki cara belajarmu. Kamu sadar harus mengurangi bermain HP-mu. Kamu baru memegang HP-mu itu di saat kamu benar-benar harus memegang HP-mu. Dan kamu melepaskan HP-mu, menaruh HP-mu dengan
sukacita ketika kamu harus belajar. Inilah cara kamu meningkatkan bagaimana daya ingat kamu dan konsentrasi kamu supaya lebih baik lagi. Menghindari salah-salah nomor dalam mengerjakan soal. Menghindari salah-salah hitung dalam mengerjakan matematika. Kamu menjadi siswa yang lebih teliti dan lebih jeli dalam mengerjakan soal. Dan kamu semakin cerdas. Kamu semakin jenius. Hanya dengan mengurangi HP-mu 1 jam saja dalam sehari. Hanya 1 jam saja. Dan menggantinya dengan membuka pelajaranmu atau membaca. Kamu tetap boleh memegang HP-mu sambil bermain TikTok misalnya. Tapi di tengah-tengah kamu bermain TikTok itu, kamu bisa membuka HP-mu dengan konten-konten pelajaranmu. Dan semuanya ada, semuanya mudah dilakukan. Hanya dengan menggeser layar itu, maka kamu bisa beralih dari mainan ke pelajaran. Kamu juga bisa menaruh HP-mu yang sudah panas itu dan mengganti dengan istirahat sebentar, lalu membaca bukumu. Hanya cukup 10 menit atau 20 menit atau 30 menit, lalu kamu kembali lagi ke HP-mu. Kamu tetap happy, kamu tetap gembira. Belajar dan bermain HP bisa kamu lakukan secara beriringan dan bergantian. Begitulah Aisyah di kelas 3 ini. Maka kebiasaan baru ini menjadi sangat baik bagimu. Kebiasaan baru ini menjadi kebiasaan yang kamu lakukan terus-menerus. Menjadi siswa yang lebih bijak, lebih sadar akan tanggung jawab, lebih sabar dalam mengendalikan emosi dan perasaanmu. Lebih tahu bahwa teman-temanmu juga menyayangimu. Dan itu semua kembali kepadamu, kembali kepada sikapmu, kembali kepada ucapanmu, kembali kepada pengendalian emosimu itu. Saat sikapmu, ucapanmu, emosimu semakin baik, maka teman-temanmu semakin menyayangi kamu, guru-guru kamu bahkan teman-teman di luar kelasmu. Banyak yang mengagumi kamu, meskipun kamu belum tahu. Dan soal HP itu kamu hanya cukup menguranginya 30 menit atau 1 jam di pagi hari, atau 30 menit atau 1 jam di sore hari. Setelahnya kamu tetap bisa bermain HP itu tanpa kehilangan kegembiraanmu. Kamu menjadi siswa yang lebih cerdas, lebih berprestasi di kelas 3 ini. Begitulah, kiranya semua saran dan pesan saya sudah kamu pahami dengan sangat baik. Semua apa yang sudah saya katakan sudah kamu sadari dan kamu laksanakan dengan sempurna. Sekarang tibalah saatnya saya membantu kamu untuk kembali sadar. Tunggu aba-aba saya. Saya akan menghitung dari angka 1 sampai 9. Setelah hitungan ke-9, nanti saya akan sentuh kembali bagian ini sambil saya bilang buka mata. Baru kamu membuka mata. Dan ingat, saat kamu nanti membuka mata, maka langsung lupakan saja semua ucapan saya dan kata-kata saya. Oke, saya akan menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buka mata, pelan-pelan, tutup mata lagi. Beberapa detik, tarik nafas, hembuskan, lagi, oke, buka mata, santai dulu. Alhamdulillah, thank you very much. Batuk.